Kali ini kita akan membahas film bergenre romance fantasi berjudul The Curious Case of Benjamin Button yang rilis pada tahun 2008. Film diawali dengan adegan wanita tua yang sedang terbaring lemas di sebuah rumah sakit bernama Daisy. Daisy meminta anak perempuannya, Caroline, untuk membacakan sebuah buku diari sebagai permintaan terakhirnya. Buku tersebut berisi kisah hidup seseorang bernama Benjamin Button. Cerita kembali ke masa di mana Benjamin lahir, memperlihatkan seorang pria bernama Thomas Button. Seorang pengusaha kancing baju yang baru saja sampai di rumah untuk menyambut kelahiran anaknya. Namun istrinya harus meninggal saat melahirkan anaknya, Benjamin. Kabar sedih lainnya yaitu, Benjamin terlahir dengan kondisi fisik tidak normal. Thomas yang melihat kondisi Benjamin, tak sanggup menerima kenyataan tersebut. Ia pun meninggalkan Benjamin di bawah tangga sebuah panti jompo. Benjamin lalu ditemukan oleh pemilik panti jompo bernama Queenie, yang kebetulan sedang berada di luar. Queenie yang kasihan melihat kondisi Benjamin, langsung membawa ia masuk ke dalam panti. Ia pun memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Benjamin. Dokter tersebut berkata bahwa Benjamin terlahir seperti seorang kakek tua, dengan kondisi fisik yang sudah sangat lemah, dan hidupnya tidak akan bertahan lama. Namun Queenie menganggap Benjamin adalah sebuah anugerah dan memutuskan untuk merawatnya seperti anak sendiri. Benjamin yang kini berumur 5 tahun mulai tumbuh dengan kondisi fisik seperti seorang kakek tua, sehingga ia harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Meskipun kondisi fisiknya seperti orang tua, namun sifatnya layaknya seperti anak kecil pada umumnya. Pada suatu hari, Queenie membawa Benjamin ke sebuah gereja. Ia meminta tolong kepada pastor tersebut untuk menyembuhkan Benjamin agar ia bisa berjalan. Setelah beberapa percobaan, akhirnya Benjamin bisa berjalan di umurnya yang ke-7 tahun saat itu. Waktu pun berlalu, beberapa tahun kemudian, ada acara kunjungan keluarga di panti jompo tempat Benjamin tinggal. Ketika sedang berbincang dengan Miss Fuller, salah satu penghuni panti jompo, Benjamin bertemu dengan Daisy, cucu perempuan dari Miss Fuller untuk pertama kalinya. Benjamin dan Daisy pun tampak akrab dengan sangat cepat dan sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, ketika sedang mandi, Benjamin menyadari perubahan fisiknya yang kini terlihat semakin bugar. Lalu adegan berpindah di sebuah pelabuhan, di mana Benjamin sedang duduk santai bersama teman lansianya. Seorang kapten kapal bernama Mike menawarkan lowongan untuk bekerja 1 hari dengannya di kapal. Benjamin pun menawarkan diri dan mereka langsung berangkat berlayar. Ketika sedang di kapal, Benjamin tampak hanya diberi pekerjaan untuk membersihkan kapal saja. Selesai dari berlayar, Benjamin yang sedang berjalan tiba-tiba ditawari tumpangan oleh seseorang. Pria tersebut lalu mengajak Benjamin untuk pergi ke sebuah bar. Sesampainya di sana, mereka pun berkenalan dan ternyata pria tersebut adalah Thomas Button, ayahnya Benjamin. Namun Benjamin tidak mengetahui hal tersebut. Mereka pun mengobrol tentang kehidupan masing-masing dan minum bersama hingga larut malam. Singkat cerita, Benjamin bertemu kembali dengan Daisy yang sedang menginap di panti jompo bersama neneknya. Benjamin diam-diam mengajak Daisy untuk berlayar di pagi buta dan mereka pun menghabiskan waktu bersama di kapal. Benjamin yang kini sudah berusia 17 tahun memutuskan untuk meninggalkan panti jompo dan pergi merantau. Benjamin kini bekerja dengan Kapten Mike beserta kru barunya di kapal dan Daisy yang memulai perjalanan karirnya sebagai balerina. Setiap selesai berlayar, Benjamin selalu menginap di hotel yang sama, dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Suatu malam, Benjamin yang tidak bisa tidur, turun ke lobi hotel, dan di sana ia bertemu dengan Elizabeth. Mereka pun lalu menghabiskan waktu setiap malam untuk mengobrol di lobi atau sekitaran hotel. Lama-kelamaan, hubungan mereka pun terlihat menjadi semakin dekat dan intim. Namun suatu hari, ketika Benjamin turun, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ternyata Elizabeth sudah pergi dan hanya meninggalkan sebuah surat perpisahan untuknya.
Di suatu pagi, mereka mendapat berita bahwa Perang Dunia Kedua sudah dimulai. Kapten Mike berkata, Presiden meminta semua bantuan yang ada untuk ikut berperang bersama Angkatan Laut Amerika melawan Jepang. Mereka pun berangkat ke lautan untuk berperang. Namun nasib sial menimpa mereka ketika kapal mereka dihantam tembakan musuh. Kapten Mike dan beberapa kru kapal tewas akibat serangan tersebut. Hanya Benjamin dan beberapa orang yang berhasil selamat. Singkat cerita, Benjamin yang kini sudah berumur 26 tahun, memutuskan untuk kembali rumah dan menemui ibunya. Koye kaget ketika melihat Benjamin yang kini tampak semakin muda secara fisik. Suatu hari, ketika hendak keluar, Benjamin bertemu dengan Daisy yang kini juga sudah dewasa. Malam harinya, mereka pergi makan malam di sebuah restoran dan menghabiskan waktu bersama untuk mengobrol. Keesokan harinya, Thomas datang untuk menemui Benjamin dan mereka pun pergi ke sebuah restoran. Thomas lalu mengajak Benjamin mengunjungi perusahaan kancingnya. Di sana Thomas akhirnya mengaku kepada Benjamin bahwa ia adalah ayah kandungnya dan meminta maaf karena sudah meninggalkannya dulu. Thomas juga berkata bahwa umurnya sudah tidak lama lagi dan ingin mewariskan perusahaan kancingnya kepada Benjamin. Namun Benjamin yang sudah terlanjut kecewa pun langsung pergi meninggalkan Thomas. Benjamin berubah pikiran setelah bertemu dengan salah satu penghuni panti jompo, dan ia pun langsung kembali ke rumah Thomas. Lalu membawanya ke sebuah tempat di pinggir danau dan duduk bersama hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Adegan berpindah memperlihatkan Benjamin yang pergi ke New York untuk menonton acara balet sekaligus memberi kejutan kepada Daisy. Daisy lalu mengajak Benjamin untuk pergi ke acara pesta yang diadakan oleh grup Daisy. Namun di sana, Benjamin menemukan Daisy yang kini sudah bersama pria lain. Benjamin yang merasa kecewa, memutuskan untuk pergi dari acara tersebut. Waktu pun berlalu, tampilan Benjamin kini tampak semakin awet muda. Suatu hari, Benjamin mendapatkan sebuah kiriman surat dari Paris yang berisi kabar bahwa Daisy mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Benjamin pun langsung berangkat ke Paris untuk menemui Daisy. Namun sesampainya di sana, Daisy yang masih tidak stabil, langsung mengusir Benjamin dari kamarnya. Benjamin pun hanya bisa pergi dengan perasaan pasrah dan memantau Daisy dari kejauhan. Beberapa tahun berlalu, Daisy yang kini sudah sembuh, pergi menemui Benjamin dan meminta maaf kepadanya. Mereka pun makan malam bersama dan akhirnya memutuskan untuk pergi liburan, serta perlahan memperbaiki hubungan mereka yang sempat merenggang. Ketika kembali dari liburan, kabar duka datang menyambut mereka. Benjamin mendapat kabar bahwa Queen sudah meninggal dunia. Setelah kepergian Queen, Benjamin pun menjual rumah pemberian ayahnya dan pindah ke sebuah rumah kecil bersama Daisy. Daisy lalu membuka sebuah studio balet untuk mengobati luka mimpinya yang harus terhenti akibat kecelakaannya dulu. Ketika sedang di studio, Daisy berkata kepada Benjamin bahwa ia sedang hamil. Benjamin yang mendengar hal tersebut pun merasa bahagia, sekaligus khawatir memikirkan apakah nasib anaknya akan seperti dirinya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya anak mereka lahir dalam keadaan sehat, dan mereka menamainya Caroline. Waktu pun berlalu dengan cepat. Benjamin mengetahui bahwa kondisi fisiknya semakin lama akan menjadi semakin mudah. Dan ia tidak mau merepotkan Daisy nantinya yang harus mengurus dua anak sekaligus sendirian. Oleh karena itu, Benjamin memutuskan untuk menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada Daisy untuk keperluan Caroline. Daisy yang mengetahui hal tersebut hanya bisa pasrah melihat kepergian Benjamin. Setelah itu, Benjamin pergi ke India dan di sana ia bekerja serabutan serta melakukan banyak hal baru yang ia belum pernah lakukan sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, Daisy dikejutkan dengan kedatangan Benjamin yang kini sudah tampak seperti remaja muda. Di sana ia bertemu dengan Caroline yang sudah tumbuh menjadi seorang gadis cantik dan juga suami baru Daisy. Benjamin berkata bahwa ia datang hanya untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Daisy. Beberapa tahun kemudian,
Daisy mendapatkan panggilan dari panti jompo milik Queenie dulunya. Di sana, Daisy bertemu dengan Benjamin, dengan kondisi fisiknya yang sudah seperti seorang anak kecil. Meskipun fisiknya terlihat muda, namun kondisinya Benjamin sudah seperti orang yang sudah tua. Bahkan Benjamin tidak lagi mengenal siapa Daisy. Akhirnya Daisy memutuskan untuk meninggalkan kehidupan pribadinya dan tinggal di panti jompo untuk merawat Benjamin. Benjamin yang kini sudah menjadi seorang bayi, sedang menatap Daisy dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah selesai bercerita, Daisy pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan perasaan yang lega. Dan begitulah akhir cerita dari film The Curious Case of Benjamin Button. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.